Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu lagi ya. Ini di awal pekan hari Senin tanggal 4 Maret 2024 dan saya kira banyak orang yang menunggu-nunggu karena kalau menurut jadwal persidangan DPR itu kan mereka reses sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai tanggal 4 Maret 2024. Jadi hari ini terakhir reses Bung Rocky dan berarti besok akan ada sidang paripurna pertama ya untuk periode 2024 ini ya karena dan itu orang kemudian pasti banyak menunggu-nunggu apakah kemudian hak angket itu jadi bergulir atau tidak. Dan jadi diperkirakan akan sangat menarik ini nanti pembukaan sidang perdana untuk tahun 2004 ini. Betul, begitu sidang dibuka pasti seluruh kamera pertanyaannya soal hak angket tuh. Dan itu mesti dijawab oleh DPR. Dan jawabannya mesti afirmatif. Bahwa hak angket itu adalah hak rakyat untuk mengerti di mana mereka berada dalam keadaan politik yang kacau sekarang kan. Jadi sebetulnya hak angket itu bukan sekedar untuk memeriksa siapa yang curang, siapa yang enggak. Justru untuk meneduhkan kegelisahan publik. Karena tetap sepanjang abad nanti orang akan ingat kok nggak pernah selesai ya. Ada kecurangan tapi nggak mau dibongkar. Jadi kita mesti lihat hak angket itu sebagai pelayanan politik DPR terhadap rakyat. Jadi mereka kita pilih untuk mewakili kegelisahan kita. Kalau dia sendiri nggak gelisah itu artinya dia tidak paham bahwa rakyat memilih mereka untuk membaca psikologi rakyat. Nah psikologi rakyat sekarang itu dalam keadaan kebimbangan. Jadi saya kira nanti besok hak angket akan dimulai dijadikan headline oleh media lokal maupun media global, karena itu adalah hak untuk mengetahui apa yang terjadi sebetulnya bahkan selama Presiden Jokowi memerintah tuh. Karena hak angket ini kan hak yang akan dibuka ke publik kan, dan semua orang bisa mengajukan pertanyaan atau menitipkan pertanyaan pada panitia angket. Ya, ya, ya. Dan saya kira sebenarnya ya petanya udah makin jelas ya, Bung Rocky. Kalau tadinya kan orang bertanya-tanya apakah hak angket ini jadi atau tidak, ini akan ada gembos atau tidak gitu. Dan ternyata yang juga kita cukup terkejut tapi sekaligus gembira adalah sikap P3. P3 ini kan paling rentan dianggap ya untuk dia masuk angin dan membuat kekuasaan karena ya bagaimanapun mereka selama ini satu fraksinya terkecil dan kemudian juga ya kita tahu banyak sekali kepentingan dan sandera politik di situ. Tapi kalau kita lihat pernyataan dari Ketua Majelis Pertimbangan P3 Rumah Hurmuji ini kelihatannya keras posisinya P3, bahkan mereka yang paling menunggu ini berkaitan dengan suara mereka yang naik turun seperti roller coaster di KPU sementara suara PSI naik terus begitu dan mereka ngancam bahwa ini akan jadi satu materi yang mereka bongkar dalam hak angket nanti. Jadi banyak sekali sekarang agendanya hak angket itu, Bung Rocky. Memang banyak agenda di situ dan kita mesti hati-hati persembunyian agendanya apa ya tuh. Roller coaster itu kalau tiba-tiba nyampe ke langit ya berhenti juga tuh hak angket kan, karena jadi kita mesti curiga juga. Oke, bagus juga P3 mulai menyadari. Tetapi kita tahu bahwa P3 itu rentan. Bagaimana misalnya kalau yang dia kritik itu adalah PSI, tiba-tiba Jokowi bilang, oke, kasih juga P3 setara dengan PSI. Lalu dia berhenti untuk hak angket kan. Jadi kita mesti dalilkan, bahkan pada P3, bahwa ini bukan sekedar soal suaramu yang turun, tapi soal suara demokrasi yang dipalsukan oleh Jokowi. Kan mestinya itu kan. Dan itu yang sebetulnya mesti kita ajukan prinsip bahwa hak angket ini untuk melayani kegelisahan publik atau keingintahuan publik tentang apa yang terjadi selama pemilu ini. Kan itu dasarnya tuh. Kalau soal hak angket suara itu ya P3 bisa klaim nanti di Mahkamah Konstitusi karena ini cuma soal cara menghitung. Tetapi P3 mesti perluas wilayah narasinya menjadi hak rakyat untuk mengetahui bersih apa tidak pemilu ini. Jadi sekali lagi kita dorong teman-teman P3, oke, kalau Anda ingin berpartisipasi dalam demokrasi, mulai dengan narasi bahwa ini bukan sekedar hak dia untuk menuntut suara yang mungkin dicuri oleh PSI, tapi juga hak Demokrat untuk menuntut suara yang mungkin dicuri oleh teman sekoalisi, kan sama juga tuh. Jadi mestinya kita terangkan itu bahwa ini adalah untuk membuka untuk keterbukaan informasi publik, terutama hak warga negara untuk mengetahui kenapa sampai sekarang pemerintah seolah-olah menutupi atau takut untuk terlibat dipanggil oleh DPR, padahal hak DPR adalah untuk memanggil dan bertanya jawab, lalu mulai menyelidiki
miliki kan itu namanya hak angket yang memang melekat pada DPR tuh. Jadi sayang kalau P3 hanya ingin mendalilkan bahwa mereka menang terhadap PSI misalnya, itu terlalu Ya. dangkal atau terlalu kekanak-kanakan. Ya, tadi Anda menyebut termasuk Demokrat. Jangan lupa loh, termasuk juga Gerindra sesungguhnya Bung Rocky, karena suara Gerindra juga mencurigakan juga suara Gerindra. Kalau PDIP udah kita bahas, itu banyak lebih parah lagi PDIP. Ya, jadi rampok-merampok itu bahkan ada di dalam koalisi itu. Karena ini kan soal yang dari awal kita nggak percaya bahwa KPU, iya, tapi KPU ketuanya sendiri udah berkali-kali ditegur dan ada problem tuh. Bawaslu juga begitu, takut untuk mengucapkan hasil yang sebenarnya tuh. Jadi kita lihat bahwa panitia penyelenggara pemilu ini, mau KPU, Bawaslu atau segala macam itu, kan tetap orang-orangnya Jokowi, kan itu intinya kan. Yang dari awal kita curigai kenapa KPU komisionernya diperoleh dengan cara-cara yang kurang masuk akal itu. Demikian juga semua perangkat yang dipakai untuk tempat kita mengadu, bahkan sampai Mahkamah Konstitusi. Jadi sekali lagi, kecurigaan publik itu mesti dijawab secara politis, bukan dijawab secara statistik. Saya kira kalau PSI kita udah sampai satu kesimpulan harus dilupakan. Walaupun sebenarnya ya nggak sulit untuk itu karena mereka yang menentukan suara itu. Karena kalau tadi Anda menyinggung ketua KPU-nya itu kan sudah 4 kali mendapat teguran dan 2 kali teguran keras yang terakhir. Gimana ada ceritanya itu bahwa DKPP memberi teguran keras yang terakhir sampai 2 kali? Ya, artinya yang kedua itu jadi lembut juga kan. Kalau terakhir itu udah betul-betul keras, maka dia melembut, dan itu yang menandakan bahwa sistem pemilu kita ini betul-betul nggak ada etikanya tuh. Ditegur berkali-kali tetap melakukan mengulangi kesalahan, dan yang menegur pun nggak mampu lagi menegur secara lebih total. Karena itu diperlukan hak angket. Hak angket ini usaha untuk bahkan mempelajari kenapa KPU itu nggak peka terhadap teguran. Kenapa DKP Bawaslu itu juga nggak bisa kasih sanksi yang bisa membuat opini publik itu merasa bahwa itu sesuatu yang betul-betul final sebagai sanksi kan. Jadi sekali lagi kita mesti dorong angket ini semata-mata demi hak rakyat untuk memperoleh keterangan tentang bagaimana Presiden Jokowi dari awal sebetulnya terlibat dalam rekayasa pemilu ini kan, itu intinya. Jadi rekayasa Jokowi itu yang mestinya dicari di dalam hak angket. Apakah ini menghasilkan pemaksulan? Ya bisa aja jadi pemaksulan karena kalau ada pendapat bahwa Jokowi sebagai presiden melanggar etika pemerintahan tuh. Tetapi bisa juga tidak sampai di situ sehingga Jokowi selamatlah bahwa dia tidak akan dikenang sebagai orang yang merusak demokrasi. Demikian juga Gerindra. Harusnya Gerindra ikut dorong supaya jangan sampai bulan Oktober nanti ini soal masih akan terus berlanjut. Walaupun udah diputuskan Mahkamah Konstitusi misalnya bahwa suara Gerindra itu sah, tetapi publik tetap menganggap ada yang disembunyikan tuh. Nah, angket ini untuk membersihkan semua hal yang masih dirasa manipulatif. Oke, Bung Rocky. Nah, sekarang mari kita bicara petanya ya, Bung Rocky. Kalau kemarin-kemarin kan kita cuma menghitung ya 3 partai koalisi perubahan, jadi Nasdem, PKS dan PKB dan plus PDIP begitu ya, Bung Rocky, yang juga kelihatan tadi, dan P3 kita tadinya kita kasih tanda petik dulu begitu ya. Nah, tapi dengan itu pun sebenarnya dengan PDI dan 3 partai lainnya di koalisi perubahan pun suaranya sudah cukup, meskipun masih akan rentan penggembosan. Tetapi dengan bergabungnya P3 yang ada 19 kursi ini juga semakin kuat menurut saya kalau toh akan dilakukan penggembosan oleh rezim yang berkuasa, nggak semudah sebelumnya begitu. Jadi rasanya sih saya lihat dengan peta sekarang ini hampir pasti itu hak angket akan berjalan dan DPR segera membentuk panitia kerjanya gitu. Saya kira juga saya setuju itu, dan dalam kalkulasi secara kuantitatif pengusul hak angket pasti lebih banyak dari mereka yang ingin menentang. Ya. Dan lebih jauh lagi, pengusul hak angket itu di backup oleh opini publik masyarakat, bahkan masyarakat bawah, LSM dan lembaga-lembaga internasional. Kalau kita dengar komentar-komentar dunia kan memang menganggap bahwa sebaiknya pemilu ini dibersihkan dulu sebelum mengundang investasi, sebelum APBN dihitung. Kan itu dasarnya itu. Jadi betul bahwa izin untuk memulai hak angket itu sudah dimiliki sebetulnya sudah diizinkan oleh rakyat, karena memang rakyat menuntut keterbukaan dan dimungkinkan dalam kalkulasi prosedural, yaitu cukup untuk memulai penyelidikan. Ya, jadi kalau secara
apa ya, secara de facto-nya rakyat sudah mendukung, tinggal de jure-nya di DPR lah, kira-kira begitu ya, Bung Rocky. Ya itu setiap hari sampai di desa-desa soal kecurangan ini udah jadi pembicaraan publik dan nggak mungkin itu dikendalikan sekedar dengan mengancam-ngancam mahasiswa, mengancam-ngancam dosen, kan makin konyol di rejim kan. LSM diancam, gerakan kampus diancam, demonstrasi yang besok itu pasti akan sangat besar tumpah di DPR itu. Jangan diancam lah, karena rakyat yang memberikan DPR itu hak untuk menyelidiki eksekutif, kan itu dasarnya kan. Jadi waktu DPR terpilih sebagai wakil rakyat, juga rakyat minta supaya DPR kami kasih kalian suara supaya kalian itu betul-betul mengawasi pemerintah tuh dalam semua soal. Kebetulan yang lagi ada sekarang ini adalah soal pemilu, maka mestinya DPR itu tahu diri bahwa mereka diminta untuk melayani kepentingan publik untuk mengetahui apa itu kecurangan, bagaimana presiden terlibat di situ, supaya kita tahu bahwa publik memang memberi mandat mereka supaya demokrasi itu diawasi kan. Itu dasar. Jadi etos ini bukan sekedar etikanya, etos ini harusnya dimiliki oleh DPR. Dan saya kira PDIP akan pertama kali untuk mengumpulkan konferensi pers bahwa mereka di awal masa persidangan sudah membulatkan tekad untuk maju dengan hak angket. Ya, oke. Nah, jadi saya kira kalau lihat situasi ini mungkin justru ini semakin menggelisahkan ya buat Pak Jokowi, dan tentu saja dalam situasi semacam ini operasi-operasi akan digencarkan, begitu ya, Bung Rocky. Tapi seperti kita singgung kemarin, kalau itu akhirnya juga berjalan, itu saya kira bisa mengubah juga peta koalisi di pendukungnya Pak Prabowo, karena saya kira mungkin katakanlah tadinya PDI menyatakan tidak akan ada pemakzulan, tapi kan itu sangat tergantung dari pansus, bukan panja ya, tadi saya nyebutnya sebagai Ya, pansus ya. Ketika kemudian mereka memanggil yang terlibat ini dengan lihat di KPU saja, ini kita mulai dari KPU saja lah ya, Bung Rocky, yang sangat ya, terang benderang kekacauan di situ, itu saya kira agak sulit untuk dipertahankan tidak menuju kepada pemakzulan, apalagi kalau kita bicara bansos dan sebagainya. Kan orang pasti akan tahu siapa sih sebenarnya yang di belakang KPU sehingga kok kacau balau semacam itu gitu. Karena mereka juga bukan orang-orang bodoh gitu loh. memang di benak publik itu, di belakang benak publik ada semacam kecurigaan maksimal bahwa Jokowi terlibat dari awal, Yes. karena itu yang mesti dipastikan adalah arah dari hak angket ini, yaitu pemakzulan atau hak apa namanya itu, hak menyatakan pendapat bahwa memang Jokowi melanggar Pelanggar konstitusi. Lalu konstitusi ya. iya, lalu hak menyatakan pendapat itu diuji, dibalikin ke Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau proses politik udah mulai, itu artinya Mahkamah Konstitusi harus mendengarkan dalil yang diajukan oleh DPR setelah menyatakan pendapat hasil angket kan. Tetapi yang kita ingin lihat sebetulnya taktik PDIP. Oh, ini bukan untuk pemakzulan. Ya bagus juga sebetulnya, nggak ada soal. Karena kita mulai dengan masuk pintu pertama dan kita menduga bahwa ada kejahatan di kamar tidur kan. Itu dasarnya kan. Dan kalau itu ada kejahatan ya mestinya ada seorang yang ditangkap akibat kejahatan itu. Tetapi nggak apa-apa, masuk aja dulu dengan hak angket supaya kuriositas publik itu terobati itu. Jadi keinginan tahuan itu yang mestinya dijawab oleh DPR. Oke, keinginan tahuan rakyat, jurnalis juga investor asing kami layani dengan memulai satu proses politik konstitusional, yaitu angket. Kan itu dasarnya itu kan. Jadi DPR lakukan dulu fungsi bareskrim gitu, menyelidiki dulu tuh sebelum konstruksi kejahatannya dibuktikan melalui tanya jawab kan. Kan ini sebetulnya sidang politik terhadap presiden kan, dasarnya itu kan. Ya, Bahwa ya. KPU yang akan jadi sasaran, iya, tetapi nanti presiden akan dipanggil. Apa sebetulnya yang terjadi sejak Mahkamah Konstitusi kan memutuskan Gibran, kan itu intinya, itu yang membuat Jokowi panik. Karena itu Ya. mungkin tim hukumnya 02 akan mengarahkan dua MK aja, nggak ada soal, MK silakan aja. Tetapi hak rakyat untuk mengerti apa yang terjadi nggak mungkin di MK, karena MK itu cuma soal perselisihan hitung pemilu tuh. Ini proses politik pemilu, beda tuh. Ya, ya. Tapi mudah-mudahan ya, Bung Rocky, mudah-mudahan juga itu ada tanda-tanda bahwa MK itu juga sudah berubah. Kenapa saya punya optimisme semacam itu kemarin kan, ketika memutuskan soal pilkada itu, meskipun materinya tidak itu yang diajukan oleh dua orang mahasiswa Fakultas Hukum UI itu Ya, tentang tentang anggota DPR dan DPRD dan DPD yang harus mengundurkan diri kalau dia mengikuti pilkada. Tapi kemudian ada norma yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa pilkada serentak itu akan tetap dilaksanakan pada tanggal 27 November. Karena kan padahal Pak Jokowi kan minta diajukan pada bulan September. Dan kita tahu kalau Pak Jokowi
minta September itu artinya dia masih jadi presiden dan dia masih terus Iya. cawe-cawe. Dan ini di Semarang diamputasi oleh MK ini kemungkinan Pak Jokowi mau cawe-cawe di pilkada serentak itu gitu. Ya itu bikin Pak Jokowi nggak bisa tidur 2-3 hari kan, karena dia Iya, mesti iya. susun strategi lagi itu. Jadi Hmm. mungkin MK berpikir mumpung pamannya Gibran nggak ada Oh, di ada Bung pilkada. Rocky. Yang saya kaget ada. Ternyata kalau saya Iya, nggak salah, ketika memutuskan itu 9 hakim dan itu termasuk Anwar Usman di situ yang memutuskan juga gitu. iya, iya, tapi mungkin orang berpikir mumpung Anwar Usman, pamannya Gibran itu nanti malam nggak akan makan malam dengan Pak Jokowi, kan saya selalu bilang begitu kan. Iya, iya. Jangan sampai Hmm. Paman Usman ini udah makan malam dulu sehingga dia Iya. akan ngotot kan. Hmm. Jadi juga Paman Usman ini kita anggap aja orang yang ya pada akhirnya juga harus menerima fakta bahwa politik udah berubah tuh. Bahwa Jokowi tidak lagi sekuat yang Hmm. dibayangkan karena Hmm. gerakan sosial, gerakan mobilisasi opini publik itu nggak mungkin dikendalikan lagi dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Jokowi. Jadi itu menunjukkan bahwa MK itu ya pelan-pelan secara evolusionis mencicil marwahnya kembali kan itu kan. Hmm. Hmm. Daripada nanti MK itu yang pertama kali dipanggil oleh panitia angket kan, bayangkan misalnya MK lagi lakukan penghitungan suara atau penghitungan ulang karena dalil pemeriksaan MK memang mesti menghitung mana yang curang atau selisih suara, tiba-tiba angket juga jalan dan angket bilang yang kita panggil pertama adalah ketua Mahkamah Konstitusi yang udah dipecat itu kan sebagai saksi pertama misalnya kan. Hmm. Jadi itu makin menyebabkan dinamika meluas kan. Nah itu yang saya kira dihitung juga oleh hakim MK bahwa mereka juga ingin bertanding sebetulnya bertanding etika dengan DPR. Kan nanti kalau ada dua-duanya kan orang lihat oh, kok DPR lebih jujur malah dari MK kan padahal MK yang jadi guardian of the Constitution. Nah itu saya kira mulai terbaca oleh MK sehingga MK perlahan-lahan mulai memulihkan marwah dia sendiri Iya, ya. yang Ini dihancurkan sendiri. ya, ini memang ya, saya kira adu taktik dan strategi karena kan Iya, para ahli hukum tata negara yang disewa oleh rezim berkuasa kan selalu menyatakan bahwa oh nggak bisa MK dan KPU itu jadi objek dari pansus angket. Tetapi kan pansus angket menyatakan kebijakan kebijakan pemerintah. Tapi akibat kebijakan itu kan kemudian mereka meminta saksi gitu ya. Jadi bukan bukan KPU-nya atau bukan MK-nya yang diperiksa sebagai objeknya, tapi mereka sebagai saksi. Boleh dong seperti itu gitu dan itu yang saya kira nanti bisa terbongkar. ya itu yang nggak dipahami oleh para pakar tata negara bahwa kedaulatan rakyat itu prakteknya adanya di DPR bukan di MK kan sebetulnya itu dasarnya. MK itu hanya menentukan norma yang dilanggar, tetapi pelanggaran norma yang disebabkan oleh abainya Ketua Mahkamah Konstitusi itu jadi objek pemeriksaan di DPR kan begitu cara melihatnya tuh. Yes, oke. Selamat datang ya rakyat menyaksikan para pejuang hak angket di DPR. Ini waktunya Anda untuk memulihkan kepercayaan publik karena selama ini pun juga jujur saja kita mesti ngomong citra Anda di depan publik itu ya nggak baik-baik saja, sekali gawang apalagi partai-partai yang tadinya mendukung rezim Jokowi begitu ya. Kalau sekarang ada pertobatan ya saya kira apa Tuhan aja mengampuni kok masa Indonesia enggak gitu ya. Jadi saya kira memang sejarah memanggil kita untuk mengevaluasi kembali seluruh kebusukan, bukan sekedar pemilu, tapi watak dari anggota-anggota DPR yang bertahun-tahun dicerca, dicaci maki. Jadi ada purgatorio, ada lembaga untuk pemurnian, semacam ujian apakah DPR yang sudah di ujung masa baktinya ini juga bisa lolos meniti Siratul Mustaqim, kira-kira begitu. Oke, baik makasih, Bung Rocky. Ya, Yes, tetap nol kan. nah, ya kita nolkan semuanya.